Terima kasih Anda kembali lagi dalam indahnya sholat dan ketertundukan pada ilahi. Menarik sekali Pak Abu. Jadi Pak Alba ini juga menunggu nih jawabannya bagaimana untuk menyimpan rasa itu. Beliau katanya punya pengalaman juga ya. Setiap orang punya pengalaman tapi tidak tahu itu apa namanya. Binatang saja dikasih informasi. Discovery menyebutkan bahwa otak kita itu punya seismograf. Sebenarnya kalau kita diam sejenak, jangan emosi, jangan panik. Setiap hari kita bisa menangkap getaran bumi ini sedang bergetar sebenarnya. Itu dari sisi otak sebenarnya. Kemudian dari sisi intuisi, perasaan kita. Ada sering kita mengatakan berdoa, ya Allah, inna duha'uka wal baha'uka wal jamala wal qudratuka wal ishmatuka. Sudah jelas kalimat ini. Ketika dalam berdoa, demi duhanya, duha'uka, yang terakhir ada qudratuka. Kehendakmu. Ada kehendak itu adalah kodratmu, adalah kehendakmu yang agung. Setelah kodrat, kehendak itu dikasihlah ismat. Ismat itu apa? Petunjuk. Ismat, i'anah, ma'unah untuk orang awam, ismat. Diismat, disayang Allah. Artinya, tadi disebutkan Mbak Sanas tadi. Kemudian lebih jelas lagi, Allah menggunakan kinayah. Kinayah itu penglihatan batin dengan jelas. Tiba-tiba mengerti, loh kok ini perasaanku orang ini kok sebenarnya orang ini jahat. Ada gambarnya kadang-kadang. Rasulullah itu melihatnya melalui bermimpi. Apa? Mimpi yang nyata. Kemudian dia melihatnya sebagai muhaddatsun. Siapa? Umar. Di saat di atas gunung ada satu peperangan, Sayyidina Umar itu ada di mimbar. Hei yang ada di sana, kamu berputar balik. Dia perintahkan komandonya dari arah yang sini, tapi di sana itu ada Sayyidina Umar. Suara Umar terdengar di sana, padahal dia ada di masjid. Itu sudah tingkat kinayah, yang sudah hebat. Bagi kita paling tidak ada intuisi perasaan. Ya, ibu-ibu mungkin bisa merasakan potensi spiritual yang tertinggi seharusnya seorang wanita. Oh ya? Kelemahannya wanita adalah dia tidak tekun. Tapi potensi spiritualnya adalah wanita. Langit pun disebut wanita, samawati. Termasuk surga disebut wanita, al-jannatu wa na'imuha. Kekuatan wanita hebat, lebih hebat seharusnya. Kehebatan laki-laki, dia mendapatkan potensi spiritual yang sangat kecil, tetapi logikanya kuat. Potensi yang kecil dia tekuni, makanya banyak orang penekun spiritual laki-laki. Karena dia menekun. Wali kebanyakan laki-laki. Iya. Mengapa? Karena wanita potensi yang besar, tapi dia manja. Dia merasa dia lemah. Harusnya wanita lebih hebat. Terbukti kalau kerja, dia lebih kuat daripada laki-laki. Betul. Satu. Kemudian praktek. Dalam menangkap tadi, sesungguhnya intuisi terjadi ketika orang tidak panik. Ada satu di dalam latihan-latihan militer. Ketika orang latihan menembak. Sederhana sekali. Orang latihan menembak, itu tidak sekedar dia menembak. Tidak semudah itu engkau melakukan langsung menembak, tapi engkau rasakan. Tidak lagi sekedar lagi bidikan yang sembrono, tapi rasa. Ini kena. Feel. Das! Bisa masuk. Iya. Latihan ini, tubuh manusia sudah mempunyai rasa itu Mbak Sanas. Dan di dalam sholat pun nanti kita bisa rasakan bagaimana intuisi dapat petunjuk dari Allah. Sedikit saja walaupun 2 menit sebagai kesimpulan. Baik. Bagaimana? Sekaligus di saat kita sholat, target utama adalah satu, minta petunjuk. Wasta'inu bisabri wassalah. Lalu petunjuk itu Allah memberikan petunjuk berupa bukan tulisan, bukan huruf. Tapi langsung ada satu perasaan yang menyusup ke dalam hatimu, lalu engkau mengerti. Ini akan ada terjadi sesuatu yang akan saya alami. Ada perasaan lagi, tidak nyaman. Tidak nyaman itu perasaan, tapi bisa dirasakan, bisa dimengerti. Sedih yang menyusup ke dalam hati kita. Kadang-kadang sedihnya Mbak Sanas bervibrasi ke dalam hatiku. Dan aku bisa merasakan sedihnya. Oh Mbak Sanas sedih ya.
bercerita seperti itu. Itulah kira-kira diantaranya contoh saja bahwa Anda bisa menangkap itu. Baik, Pak Abu, terima kasih banyak. Sama-sama, Terima kasih Madam. dengan kesimpulan teori, dan kami yakin bahwa ini bisa dipraktekkan sebetulnya untuk meningkatkan ketekunan kita dan menerima segala ketertundukan hati ini terhadap kehendak Allah SWT. Pemirsa, kami juga tahu bahwa Anda sudah mulai menunggu azan buka puasa ya. Kami akan kembali lagi sesudah azan maghrib. Pemirsa, terima kasih Anda selalu setia dalam indahnya sholat dan selamat menikmati hidangan berbuka puasa. Pak Abu, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya. Ketertundukan pada ilahi insya Allah langsung bisa diterapkan dan membuat kita tidak takut menghadapi hari esok. Dan untuk Anda jangan lupa kembali lagi dalam indahnya sholat. Besok kita akan membicarakan tentang pendidikan agama. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui sholat center, silakan untuk mencatat nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan juga webnya juga ada ya Pak Abu ya di sana ya. Untuk Anda yang ingin langsung berkomunikasi dengan Pak Abu Sangkan, saya Syahnas Haq mohon undur diri, dan semoga Allah akan membuat hati Anda menjadi tenang dan Anda terjaga dan juga disayang oleh Allah SWT. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.